Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Jadi teman-teman, antum boleh saja nanti kalau muqaddimah ketika khutbah pakai baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Bismillah, kita lanjutkan. Baik, kita memulai dulu dengan menyampaikan kalimat syukur kita kepada Allah. Tentu supaya kita lebih merasakan kepentingan dari apa yang sedang kita rasakan hari ini. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan tentang makna daripada syukur, bahwa syukur adalah cara Allah agar manusia memahami pentingnya sesuatu yang disyukuri. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita berada di tempat ini, bisa melanjutkan kembali satu majelis yang begitu istimewa, satu majelis yang begitu mulia, yang majelis ini kita namakan dengan majelis tadabbur, yang mana di antara yang sangat penting atau yang paling penting dibentuknya program majelis tadabbur ini adalah untuk kita bersama-sama memperbaiki cara pandang kita, memperbaiki, meluruskan persepsi kita. Diperbaiki oleh apa? Diperbaiki oleh Al-Quranul Karim. Diperbaiki oleh Al-Quranul Karim, yang kita berharap proses yang ada di majelis tadabbur ini bisa mengawal kita agar tetap lurus cara pandang kita. Di antaranya adalah cara pandang dalam melihat sebuah proses dalam perkembangan manusia, yaitu pendidikan. Dan yang erat kaitannya dengan pendidikan, yang itu kita laksanakan proses itu di ma'had ini, yaitu menghafal Quran. Sebagaimana yang sering saya ulang-ulang, bahwa menghafal Quran adalah bagian terpenting dalam proses pendidikan. Maka kalau kita mau benar, maka kalau kita akan benar, maka kalau kita ingin selalu benar, ya, memandang bagaimana tentang menghafal Quran itu, maka kita harus beres dulu cara pandang kita dengan pendidikan ini. Kita tidak akan benar cara pandang kita dalam memahami proses dalam kita menghafal Quran, atau menghafal hafalan yang lain, atau belajar pelajaran-pelajaran yang lain. Kita nggak akan benar. Selamanya kita tidak akan benar, selamanya kita tidak akan benar dalam kita menuntut ilmu, dalam kita menghafal, dalam kita belajar, tidak akan benar. Selamanya tidak akan benar sebelum persepsi tentang pendidikan diperbaiki dulu. Makanya wajar ya teman-teman, wajar
Ada penghafal Quran tapi senengnya ikut lomba sini, lomba situ gitu. Jadi ada orang yang target menghafal Qurannya itu targetnya itu apa? Biar bisa ikut lomba di TV. Ada yang target begituan. Apalagi kalau ditanya, kenapa kamu menghafal Quran? Agar bisa jadi imam. Ya, agar bisa jadi imam. Kenapa? Kalau jadi imam nanti terkenal. Jadi sisi-sisi di mana itu akan membuat orang terperdaya dengan dunia, itulah yang kita harus perbaiki. Bukan tidak boleh lomba menghafal Quran, tetapi dengan lomba menghafal Quran itu bisa menjerumuskan orang menjerumuskan si penghafal Quran kepada ujub, ingin dilihat, didengar, dapat duit banyak. Bukan tidak boleh, bahkan luar biasa menghafal Quran kalau itu tujuannya jadi imam masjid. Tetapi kalau itu dijadikan tujuan utama dan pertama, ya, maka kedudukan seorang pemimpin itulah yang selalu dihindari oleh para sahabat, oleh orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu teman-teman, orang-orang soleh kalau ditawari pemimpin, kamu jadi pemimpin ya, kabur para sahabat. Orang-orang soleh itu kabur. Bahkan ada orang soleh ditawari sebuah jabatan, ditawari pemimpin, sampai harus saking menolaknya itu sampai harus apa tuh namanya, bukan dihujat, ditekan atau disiksa gitu, sampai disiksa. Kamu harus ya jadi pemimpin, sampai harus digituin. Kalau enggak kami siksa. Itu orang-orang soleh. Makanya kalau ingin hafal Quran 30 juz, tujuannya bisa jadi imam, bisa jadi memimpin sholat, itu bisa jadi sesuatu yang menjerumuskan orang kepada ujub itu. Maka hal-hal itulah yang kita perbaiki. Bahwa menghafal Quran itu boleh atau bahkan harus ya. Karena menghafal Quran itu merupakan satu tahapan dan tangga di dalam pendidikan, terutama atau apalagi dalam konsep Islam. Maka di majelis tadabbur ini kita bersama-sama akan belajar. Bukan saya sendiri, tapi antum. Kita harapkan kerjasamanya untuk belajar, agar cara pandang antum dan kita semua tentang apa itu menghafal Quran, tentang apa itu menghafal hadis, tentang apa itu menghafal hafalan-hafalan ilmu Islam, tentang apa itu belajar akidah, apa itu belajar fikih, apa itu belajar usul fikih, itu semuanya akan benar cara pandangnya. Ya, sekali lagi, ada di satu zaman di mana para penuntut ilmu, mereka yang belajar itu tujuannya agar bisa kerja, agar bisa diterima kerja di istana raja. Itu tujuan belajar, ada di semua zaman begituan. Ya, belajar itu supaya bisa diterima jadi ahli fatwa seorang pejabat. Ya, seorang pejabat. Makanya dulu cara belajarnya itu praktis-praktis. Cara belajarnya itu praktis-praktis itu maksudnya gimana? Misal
Kalau supaya bisa cepat ditanya hukum apa, apa hukum sholat, apa hukum zakat, apa ini hukumnya, apa itu hukumnya, maka dia belajar itu pelajaran atau ilmu-ilmu yang sifatnya singkat, itu tidak detail, tidak didetailkan, tidak dari pucuknya, tidak dari sumbernya, tapi langsung ke inti poinnya. Bagaimana fatwa Anda, wahai Syekh, tentang khamar? Itu fatwa itu dihafalkan. Gitu. Jadi tidak belajar dari awal sampai akhir. Jadi yang dia pelajari tentang sebuah ilmu itu, ya poin per poin penting itu. Nah, itu di sebuah zaman ada yang cita-cita belajarnya itu karena supaya bisa diterima di istana-istana pejabat, istana-istana raja. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pendidikan di dalam Al-Quran. Namun kita masih membahas tentang masalah makna atau istilah dari pendidikan itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang pendidikan menurut bahasa Indonesia dan menurut bahasa Yunani, tradisi Yunani. Akan lebih bagus lagi. Saya sih tidak mencari dari banyak bahasa, ya. Hanya beberapa saja yang saya kutip di sini, ya, dari bahasa Indonesia, bahasa Yunani dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun juga hampir sama lah gitu ya. Bahasa Inggrisnya pendidikan apa? Education, ya. Educatium gitu ya. Itu intinya sama saja ya. Sama saja, yaitu berkembang atau mengembangkan potensi gitu ya. Tapi ya begitulah. Poinnya hampir mirip dengan bahasa kita, pendidikan menurut pemahaman kita di Indonesia. Jadi kalau ingin lebih seru-seruan gitu, supaya tahu saja pendapat kepercayaan lain atau bahasa lain atau pemahaman yang lain tentang pendidikan, nah itu bisa dicari. Misalnya tentang pendidikan menurut menurut orang Jepang, karena yang dipandang sebagai negara yang kurikulumnya, konsep pendidikannya diambil itu di antara Jepang dan Finlandia. Itu negara yang dianut konsep-konsepnya termasuk oleh negara kita. Kurikulum Jepang, kurikulum Finlandia, kurikulum Madinah, kurikulum Libya, segalanya diambil. Jadi asal bagus ambil lah gitu. Kamu ngambil yang mana? Yang ngambil yang bagus-bagus. Kurikulum mana yang diambil? Jepang, India, Cina, Madinah, Mesir, Libya, semuanya diambil. Acak-acakan di situ. Ya. Kira-kira gimana itu? Semua diambil nih. Jadi lembaga pendidikan itu model kayak apa nantinya? Model lembaga pendidikan yang kayak gitu, segala konsep diambil. Apa salah mengambil konsep pendidikan dari Madinah? Salah nggak? Apa salah mengambil konsep pendidikan dari Mesir? Kurang tepat.
Lalu apa dong yang benarnya? Konsep pendidikan itu bukan ngambil dari Madinah, bukan dari Jamiah Islam yang Madinah itu. Konsep pendidikan itu ngambilnya dari Islam, dari Quran, langsung dari Quran. Ya, bukan dari Jamiah Islam yang Madinah, tetapi dari Islam. Apa bedanya Islam dengan Jamiah Islamiyah Madinah? Apa bedanya konsep pendidikan Islam dengan konsep pendidikan Libya? Nah, itu perlu ya. Itulah teman-teman. Tidak mengecilkan. Antum silakan saja belajar di Madinah, silakan saja belajar di Libya. Bagus itu. Silakan belajar di Sudan, silakan belajar di Mesir. Tapi ya namanya, saya kan sudah bilang dari awal, yang namanya bumi ini yang menguasai siapa? Yahudi hari ini itu. Konsep hari ini dikurung oleh konsep apa? Bumi ini dikurung oleh konsep apa? Ya konsepnya mereka, konsepnya liberal, konsepnya sekuler. Lah itu konsep-konsep itulah pasti secara tidak sadar akan masuk ke jamiah itu, akan masuk ke kampus-kampus walaupun kampus Islam, masuk ke situ. Ya. Masuk ke Libya, masuk ke Madinah, masuk. Ya. Apalagi ya kampus-kampus di negeri kita ya. Ya perlu hati-hati. Maka kampus-kampus di negeri kita. Dari beberapa kata pendidikan yang kita sampaikan kemarin, baik dari bahasa Indonesia ataupun dari bahasa Yunani, itu kita inginkan, kita berharap dari situ ada pembanding dengan makna pendidikan menurut Al-Quran ya. Dengan makna pendidikan menurut Al-Quran ada pembanding. Jangankan kan itu juga ada pembahasan tentang di dalam Al-Quran itu kenapa ada raja yang menguasai bumi ini, dia muslim bertauhid, juga ada raja yang menguasai bumi ini namun kufur atau kafir atau musyrik. Ini kan bumi Allah itu. Mengapa sih Allah tidak menguasakan, tidak mendudukan penguasa bumi ini hanya dari pemimpin yang bertauhid, yang Islam saja? Kenapa yang menguasai bumi ini kok ada juga yang ingkar kepada Allah, ada juga yang kafir kepada Allah? Nah, itu supaya manusia itu paham, itu ya, supaya manusia itu paham. Karena harus ada pembanding. Sebagaimana Allah mengatakan, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bahwa di dunia ini ada yang namanya al-haq, di dunia ini ada yang namanya batil. Ada yang namanya konsep kebenaran, ada yang namanya konsep kebatilan gitu. Ya, yang namanya juga dunia ini pentas untuk siapa saja, namanya dunia. Tapi Allah tentunya lebih ridho ya untuk menduduki dunia ini hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Termasuk juga dalam dunia pendidikan. Ya kita juga perlu untuk mencari dan melihat, membaca teori-teori pendidikan menurut konsep-konsep selain Islam.
untuk membandingkan apa bedanya dan apa juga kesamaannya gitu. Apa bedanya dan apa kesamaannya antara konsep Islam dengan konsep bukan Islam. Nah, setelah tahu bedanya, ya setelah tahu ini ada perbedaan, setelah tahu ini ada persamaan, nah maka kita akan bisa bersikap. Nah maka kita akan tahu bagaimana cara kita bersikap. Karena bersikap yang benar itu berawal dari ilmu, berawal dari kita ini tahu, oh ini cara bersikap seperti ini, cara bersikap seperti ini tuh cara bersikap itu harus begini, begitu ya. Karena apa? Ya karena sudah tahu dan sudah paham ilmunya. Ini konsep Islam, ini konsep bukan Islam. Baik, jadi intinya supaya kita tahu perbedaannya, ada pembanding antara konsep Islam dengan bukan Islam. Ada perbedaan, ada persamaannya, ya, ada persamaannya antara konsep pendidikan Islam dengan konsep pendidikan bukan non-Islam, bukan Islam, konsep pendidikan bukan Islam. Namun pada dasarnya bagi kita sebagai seorang muslim, bahwa mengambil dan menganut sebuah konsep itu bukan sekedar mirip, bukan sekedar sama dengan Islam, bukan sekedar itu. Karena kan ada begini, ada orang sebagian mengatakan, menjelaskan gitu, itu kan pendidikan Barat, nah, atau konsep Barat gitu ya, konsep bukan Islam. Tapi bukankah di Islam juga ada? Nah gitu, suka begitu bilangnya. Tapi kan di dalam konsep Islam pun juga ada. Tapi kan mirip dengan konsep Islam. Nah gitu. Apa misalnya ya? Konsep apa? Kebiasaan apa? Atau cara pandang apa? Yang itu berasal dari luar Islam, yang mirip dengan Islam. Apa misalnya? Kadang jadi orang tuh berpandangan, lah kan dengan Islam juga, lah kan di dalam Islam juga ada, nah gitu. Dalam Islam juga ada gitu. Bagi orang yang bukan Islam, bagi orang yang bukan beragama Islam, bagi orang yang bukan Muslim, mereka berbicara seperti itu terserah. Mereka berbicara berpemahaman seperti itu terserah. Tapi bagi kita sebagai Muslim, ya, kalau antum menemukan, kalau antum mendengar cara pandang seperti itu, maka yang kita ambil, maka yang kita pegang kuat itu, ya. Bagi kita sebagai seorang Muslim, nih saya ngajak antum dulu untuk berputar-putar ya, untuk keliling-keliling dulu, muter-muter. Terserah. Kalau bagi yang pusing, mungkin pusing, ngantuk-ngantuk sekalian. Tapi kalau bagi yang ingin belajar, silakan didengarkan. Nah, tapi bagi kita seorang Muslim, dalam mengambil satu konsep itu, dalam mengambil satu ajaran itu, bahkan
ajaran itu, konsep itu tidak tanggung-tanggung, kita jadikan sebagai sebuah panutan, sesuatu yang kita anut. Bukan hanya sekedar diambil, tapi dianut, dipercaya, ya, dijadikan pegangan, nah gitu, dijadikan pegangan. Nah, sesuatu konsep yang kita jadikan pegangan itu yang kita ambil, yang kita jadikan itu bukan hanya sekedar mirip dengan Islam. Bukan sekedar mirip-mirip dengan Islam. Tetapi cara pandang kita, tetapi cara memahami kita, bahwa mengapa kita mengambil dan bersikap seperti ini, bahwa mengapa kita mengambil konsep ini, bahwa mengapa kita berpegang kepada panduan ini, maka kita jawab karena ini berasal dari Islam. Nah, gitu jawabannya. Bukan sekedar mirip dengan Islam, bukan, tapi karena ini datangnya dari Islam. Ya, tapi ini mirip, tapi ini datangnya dari Islam. Ya, awas ya, hati-hati. Misalnya ya, kalau ada orang yang bersikap, berkata atau berbuat, kenapa kamu berbuat seperti ini? Misalnya di awal dia belum tahu, misalnya dia belum tahu bahwa itu adalah ajaran Islam, bahwa di dalam ajaran Islam itu ada, perbuatan itu, ya, perkataan itu atau sesuatu itu. Lalu ada orang yang bertanya, kenapa Anda melakukan ini? Ini karena ini adalah kebiasaan saya. Nah, gitu. Karena ini adalah sesuatu yang turun temurun yang dilakukan oleh keluarga saya, misalnya. Kemudian orang yang bertanya itu mengatakan, kamu tahu nggak? Nah, kamu tahu nggak bahwa apa yang kamu lakukan itu ada ajarannya, ada ajaran Islamnya. Nah, bahwa apa yang kamu perbuat itu ada ajaran Islamnya. Bahwa di dalam ajaran Islam itu juga diajarkan begini. Nah, bagi seorang muslim bersemangat untuk melakukan sebuah perbuatan itu bukan tadi, oh, Islam mengajarkan ya, oh kalau gitu saya lanjutkan, nah, gitu. Lanjutkan pekerjaan ini atau kebiasaan ini. Tetapi tidak cukup itu. Namun yang harus kita perbaiki adalah ketika kita sudah tahu bahwa perbuatan itu ada ajaran Islamnya, maka yang harus kita perbaiki adalah buang jauh-jauh dasar-dasar atau kepercayaan atau kebiasaan-kebiasaan yang itu bukan dari sumbernya, sumbernya bukan dari Islam. Buang jauh-jauh dan kita pegang Islam satu-satunya panduan. Ya, dan kita pegang satu-satunya yang dijadikan panduan hanya Islam. Karena orang itu kan hari ini banyak melakukan hal, banyak melakukan perbuatan, namun nggak tahu ilmu Islamnya, gitu. Namun nggak tahu kalau itu tuh entah diajarkan oleh Islam atau dilarang oleh Islam, gitu. Misalnya yang sederhana lah, makan pakai tangan kanan, makan sambil duduk, ya. Itu juga masih banyak yang tidak tahu bahwa makan sambil duduk, kemudian makan sambil pakai tangan kanan,
itu banyak atau masih ada orang yang belum tahu kalau itu ajaran Islam. Hari ini kenapa orang itu makan pakai tangan kanan? Biasanya karena itu sudah adat. Malu pakai tangan kiri ya gitu. Biasanya begitu orang. Karena ini saya biasa melakukan ini, atau karena ini adat kami, kebiasaan kami. Nah, atau apalagi misalnya karena teman-teman gini, kalau kita berjalan ya, kalau kita berdiri, pijakannya bukan Islam, semua pekerjaan kita akan sia-sia. Itu masalahnya. Masalahnya kenapa kita harus membuang semua kepercayaan? Kenapa kita harus membuang semua panduan? Kenapa kita harus membuang semua ajaran selain Islam? Karena kalau kita berjalan, berada, berpijak di bukan Islam, walaupun itu benar secara Islam, ya walaupun itu benar, maka beramalnya kita, bekerjanya kita, berbuatnya kita, berkatanya kita itu akan sia-sia, tidak dipandang Allah. Walaupun kita setiap hari makan pakai tangan kanan, makan sambil duduk, apalagi melangkah ke kamar mandi pakai kaki kiri, kemudian keluar dari kamar mandi pakai kaki kanan. Itu perbuatan Islam kan? Islam mencontohkan kan? Nah, kalau amal-amal baik itu kita lakukan, pijakannya bukan Islam, sia-sia semuanya. Makanya tadi saya sampaikan dari awal, ya. Walaupun dalam konsep yang lain tentang pendidikan ada benarnya, gitu. Walaupun dalam konsep yang lain, walaupun di dalam bahasa yang lain, walaupun di dalam agama yang lain ada benarnya tentang pendidikan, tetap yang kita jadikan pijakan untuk kita melangkah, untuk kita beramal, untuk kita berbuat hanya Islam. Hanya kita berpijak kepada Islam. Alasannya mengapa? Ya tadi, karena kalau kita beramal, berkarya, berbuat, berbicara, berkata, bukan berpijak, bukan berpandu, bukan bersumber dari Quran, akan sia-sia semua. Bukankah Allah mengatakan bahwa hukum agama, aturan yang Allah ridhoi itu di dunia ini untuk manusia itu apa? Yang Allah ridhoi itu apa? Ya, kok insyaallah. Jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu. Islam. Bukankah Allah mengatakan bahwa kepercayaan, aturan, hukum, panduan yang Allah paling ridhoi, yang Allah ridhoi, hanya Allah ridho itu di dunia ini untuk manusia apa? Nah gitu dong, keras gitu. Bukan. Apa ayatnya? Inna dina indallahil Islam, surat Al-Maidah. Sesungguhnya agama, ad-din itu bukan diterjemahkan hanya agama saja. Ad-din itu bisa aturan, ad-din itu bisa pemikiran, ad-din itu bisa panduan, ad-din itu bisa kepercayaan, ya, bukan hanya agama.
Indallah di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Nah, kita suka mengartikan dan diterjemahkan juga dalam beberapa mushaf terjemahan, sesungguhnya agama yang Allah ridhoi adalah Islam, gitu. Berarti pemahaman kebalikannya apa? Berarti Allah tidak ridho dengan ad-din selain Islam. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita berpijak ketika kita berpijak, ketika kita melakukan satu amal karena kebiasaan, maka kebiasaan itu juga disebut dengan ad-din. Nah, gitu. Tapi bukan yang diridhoi Allah. Bahwa mengapa ada orang makan pakai tangan kanan, mengapa orang makan sesuatu pakai tangan kanan, ketika dia beralasan karena ini sudah turun temurun, maka kalau dia berkata seperti itu karena turun temurun, maka turun temurun itu juga disebut dengan ad-din. Ya. Jadi segala aturan yang itu datangnya dari manapun, semua Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Kalau sudah tidak ridho, bisa nggak diterima Allah? Ya enggak lah, nggak akan diterima sama Allah. Karena yang Allah terima hanya sesuatu yang datangnya dari yang Allah ridho. Aturan yang Allah ridho datangnya dari mana? Islam. Kepercayaan yang Allah ridho datangnya dari mana? Islam. Panduan yang Allah ridho datangnya dari mana? Kurikulum yang Allah ridho dari mana datangnya? Konsep yang Allah ridho datangnya dari mana? Islam. Islam semua. Gitu. Jadi bukan dari Madinah ya, bukan. Nah, gitu. Bukan dari Jamiah Islamiyah Madinah, bukan dari Libya, bukan dari Mesir. Ya, karena itu kan bisa berganti, silih berganti generasi itu ya, sama juga dengan kerajaan, sama juga dengan kesultanan. Bukankah kesultanan yang ada, yang pernah hadir di sejarah Islam pun itu kan naik kadang surut. Kadang kesultanan Islam itu ada yang benar-benar memegang penuh aturan Islam. Siapa misalnya? Banyak. Ya, misalnya yang paling terkenal di Kesultanan Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah, misalnya Harun ar-Rasyid. Kemudian dari dinasti Umayyah, misalnya Umar bin Abdul Aziz. Tapi juga ada di Malik atau raja-raja atau khalifah di Bani Abbasiyah, di Bani Umayyah juga yang surut, yang turun. Apa itu? Mereka mempercayai, mereka mengatur negaranya bukan dengan panduan Islam. Bukankah pernah terjadi dalam sejarah Islam, dalam kesultanan Islam, di dinasti Islam, Al-Quran dijadikan sebagai makhluk? Itu kan bukan panduan Islam kan? Sama juga negara. Islam pernah bersinar di Madinah, iya. Madinah pernah dipandu oleh iman, oleh Islam yang sempurna, iya. Tapi Madinah ya tetap Madinah, yaitu dia hanya sebagai tempat yang siapapun nanti akan ya yang dia bisa menempati tempat itu. Dulu yang menempati Madinah adalah Rasulullah dan para sahabat. Ya, dulu yang menempati Madinah adalah Rasulullah dan para sahabat. Maka Madinah menjadi ibu kota peradaban dunia.
Terus silih berganti generasi, silih berganti manusia sampai hari ini. Ya, maka Madinah akan sama seperti orang orang yang menduduki Madinah itu. Karena dia hanya berupa tempat, karena dia hanya berupa kota, karena dia hanya berupa sesuatu benda. Siapapun bisa duduk di situ, siapapun bisa tinggal di situ. Karena yang penting itu bukan Madinahnya, yang penting itu bukan Libyanya, yang penting itu manusianya. Yang penting itu Islamnya. Begitu. Paham ya? Jadi kalau antum membaca brosur pesantren misalnya, brosur lembaga pendidikan, misalnya ya, di situ kan sering ditulis tuh, mengambil kurikulum Madinah. Wah, jangan takjub. Mengambil kurikulum Libya, jangan takjub. Ya. Mengambil kurikulum dari Mesir, jangan takjub. Ya. Tadi gitu. Karena yang murni, yang akan tetap langgeng kebenarannya itu hanya Islam. Adapun Madinahnya, adapun Libyanya, adapun Mesirnya, adapun Sudannya, adapun apalagi itu negara-negara ya. Itu hanya berupa tempat saja. Libya ya hanya tempat gedung-gedung saja, hanya berupa gedung, sama seperti Baitul Arqam kayak begini, begitu, sama kayak kita. Baik, jadi kalau berbicara tentang masalah berbicara masalah konsep atau aturan yang kita ambil, kurikulum yang kita ambil, yang kita jadikan rujukan, berbicaranya bukan asal itu mirip Islam, tapi harus murni itu sumbernya Islam. Bukan asal datang dari sebuah jamiah atau kampus Islam, bukan asal datangnya dari negara Islam atau negara mayoritas Islam, tapi harus benar-benar murni datangnya dari Islam. Datangnya dari Islam itu maksudnya apa? Ya datang dari sumber Islam. Islam itu sumbernya dari mana? Ya Quran. Datang dari Quran. Baik. Kalau ada persamaan, memang ada persamaan, ya antara, tapi belum diurutkan nanti, belum disampaikan juga tentang makna pendidikan dalam Al-Quran, makna pendidikan menurut Islam. Intinya ada kesamaan, baik, dengan konsep-konsep tadi atau dengan bahasa-bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa tadi ya yang sudah kita sampaikan. Kalau ada persamaan, memang ada persamaan. Namun di situ ada perbedaan yang mendasar. Ya, tentang makna pendidikan yang ada di dalam Islam, ada perbedaan mendasar. Yang mana makna tersebut, makna yang berbeda dengan Islam itu atau makna yang berbeda itu tidak akan dimiliki oleh konsep yang lain selain Islam. Sesuatu yang berbeda di dalam Islam, sesuatu yang berbeda antara pendidikan menurut Islam dan pendidikan menurut orang Barat, nah gitu, menurut sesuai yang itu di luar Islam. Nah, yang berbeda itu
Yang berbeda itu adalah yang berbeda itu adalah yang menjadi sebab hadirnya sosok seperti Rasulullah. Gini, memang ya, pemahaman definisi makna pendidikan antara Islam dengan non-Islam ada persamaan. Namun ada titik mendasar yang berbeda dari makna pendidikan, dari istilah pendidikan antara Islam dengan non-Islam. Perbedaan mendasar inilah yang tidak dimiliki oleh pendidikan non-Islam. Perbedaan mendasar inilah yang tidak dimiliki oleh non-Islam. Yang mana perbedaan mendasar ini yang menjadi sebab lahirnya sosok seperti Rasulullah. Rasulullah Muhammad SAW itu lahir sebagai Muslim atau lahir bukan sebagai Islam? Bukan lahir, itu lahir sebagai Muslim atau lahir bukan sebagai Muslim? Ya, lahir sebagai Muslim kan. Kualitasnya, kecerdasannya, segala keistimewaan Nabi Muhammad SAW itu tidak dimiliki, bukan dihadirkan oleh konsep lain kecuali Islam. Kenapa Rasulullah bisa hadir di muka bumi ini? Kenapa ada jenis manusia seperti Rasulullah? Memang di agama yang lain ya, ada nggak sosok manusia seperti Rasulullah? Nggak ada. Memangnya ada nggak di negara yang lain? Ada nggak di kepercayaan yang lain sosok mulia seperti Rasulullah? Nggak ada kan? Siapa yang berani menyamai Rasulullah? Ya, atau adakah yang sama seperti beliau, yang sama mirip seperti beliau? Ya, tentu tidak ada jawabannya. Atau kalau umpama terlalu berat kalau dimiliki oleh Rasulullah keistimewaan dan kehebatan, maka kita turunkan hasil pendidikan Islam, hasil dari konsep Islam dalam mendidik, dalam mengatur, dalam mendidik itu kualitasnya kita turunkan dari Rasulullah turun kepada para sahabat. Baik, kepada para sahabat. Maka sama juga pertanyaannya. Ya, maka juga sama pertanyaannya. Adakah di agama yang lain, adakah di konsep yang lain, adakah di kepercayaan yang lain satu generasi, satu masyarakat yang mulianya sama seperti para sahabat, yang keistimewaannya sama seperti para sahabat? Apakah ada? Tidak ada. Itu para sahabat, ya, orang-orang Romawi, orang-orang Persia, mereka pada geleng-geleng kepala. Kok ada ya model manusia kayak gini? Itu mereka begitu. Unik. Makanya ada penulis yang menulis judul tentang para sahabat itu dengan nulis judulnya judulnya itu di judulnya dengan tulisan manusia-manusia unik, manusia-manusia unik.
Nah ya, itu kalau kaitannya dengan generasi, kalau kaitannya dengan masyarakat, kalau kaitannya dengan orang per orang pun juga sebenarnya bisa, sebenarnya pun juga sulit kita menandingi atau sulit kita mencari tandingan-tandingan di agama yang lain. Orang per orang, kalau masyarakat, kalau sebuah masyarakat memang sudah tidak ada, karena itu sudah dibakukan di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan kuntum khairu ummah, bahwa kalian wahai para sahabat Nabi itu umat terbaik, generasi terbaik. Artinya bahwa tidak ada generasi, tidak ada sebuah umat, tidak ada sebuah masyarakat yang levelnya menyamai para sahabat, tidak ada. Itu kalau kaitannya dengan masyarakat. Kalau kaitannya individu per individu, maka juga kalau untuk dicari pembanding gitu, untuk dicari pembanding juga sama juga sulitnya. Memangnya di negara mana, di agama mana kita bisa mencari sosok seperti Abu Bakar As-Siddiq, sosok seperti Umar bin Khattab, sosok seperti, jangankan mereka lah, itu terlalu jauh. Misalnya sahabat yang agak bawah gitu ya kualitasnya daripada 4 sahabat itu. Misalnya Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi, yang kualitasnya kata Umar bin Khattab itu 1 berbanding 1000. Satu orang Qa'qa' mampu mengalahkan 1000 orang. 1000 orang yang itu bukan dari Islam. Satu Al-Qa'qa' itu kualitasnya berbanding 1000. Siapa yang menyamai dan bisa menandingi kualitas sehebat Al-Qa'qa' ini? Ya. Jadi mereka ini benar-benar disebut dengan generasi emas. Kenapa? Karena di generasi itu, di masyarakat itu semuanya emas. Saking banyaknya emas itu, semuanya bersinar, baik secara individu atau secara kolektif, secara masyarakat. Baik, kalau secara individu sudah, secara masyarakat sudah, sekarang secara negara. Nah ya, secara peradaban. Adakah di agama yang lain, adakah di konsep pendidikan yang lain yang hasil negaranya, hasil sebuah peradabannya menandingi, menyamai peradaban Islam? Peradaban Islam, adakah yang bisa menyamai dengan peradaban Islam dari peradaban-peradaban yang pernah ada di muka bumi ini? Ya, kemajuannya, kesejahteraannya, keamanannya, keadilannya, adakah yang bisa menyamai dengan peradaban Islam? Ya, jangan lupa, jangan sampai lupa bahwa di bumi ini pun pernah ada peradaban, pernah ada negara besar selain Islam. Di situ pernah ada peradaban Cina. Di bumi ini pernah ada namanya peradaban Mesopotamia. Di bumi ini pernah ada juga peradaban Mesir kuno. Di bumi ini juga pernah ada peradaban Yunani kuno. Nah, serba kuno-kuno ya. Juga pernah ada peradaban India. India dulu pernah menjadi peradaban besar, India. Juga termasuk peradaban Romawi dan Persia. Nah itu semua peradaban-peradaban yang tadi disebutkan, samakah dengan peradaban Islam?
Peradaban, maka kalau tidak sama, maka kalau jawabannya tidak sama, artinya bahwa kemuliaan peradaban Islam itu, ketinggian peradaban Islam itu dilahirkan karena konsep pendidikannya. Karena apa yang telah melahirkannya, karena sebab apa yang telah melahirkannya, yaitu pembinaan dan pendidikan itu. Hal yang mendasar itu yang membedakan antara konsep pendidikan Islam dengan konsep pendidikan yang bukan Islam adalah masalah hati, teman-teman. Masalah hati. Jadi di dalam Islam, di dalam konsep peradaban di dalam konsep pendidikan Islam, bahwa hal yang paling pertama yang harus dididik dulu, diistimewakan dulu, dipaling pertamakan dulu untuk dididik itu hati di dalam Islam. Sebelum akal, sebelum fisik. Dan itu tidak ada di peradaban yang lain, itu tidak ada di konsep pendidikan yang lain. Malah dilupakan kan, malah sengaja dilupakan, malah sengaja dihilangkan, malah sengaja ditiadakan pendidikan hati itu, tidak ada. Loh, kalaupun ada ya di konsep pendidikan selain Islam tentang pendidikan hati, memangnya mereka bisa apa? Memangnya dengan cara apa mereka ini mendidik hati manusia? Coba. Kalau kita kan pendidikan hati, pendidikan ruh, pendidikan hati di dalam Islam itu yang kita gunakan apa? Ya Al-Quran. Ya. Tapi kalau di konsep yang lain, kalau di pemahaman yang lain, kalau ada pendidikan ruh, kalau ada pendidikan hati, apa yang mereka bisa gunakan? Dengan cara apa mereka mendidik hati? Apa tuh namanya, bab atau hal-hal yang berhubungan dengan hati. Hal-hal yang berhubungan dengan hati itu kan misalnya ketenangan, kenyamanan gitu ya, cinta dan begitu, itu hal-hal yang berhubungan dengan hati. Orang-orang selain Islam, orang-orang non Muslim gitu, mereka melakukan pendidikan ruh mereka, pendidikan hati mereka. Biasanya yang mereka lakukan apa? Kalau meditasi itu, antum tahu meditasi? Meditasi itu kan ajarannya Hindu apa Buddha ya? Hindu. Ya, meditasi berapa lama gitu? Itu kan cara supaya, ya itu kan cara pendidikan hati. Cara pendidikan hati mereka itu dengan cara meditasi. Supaya apa kira-kira? Ya supaya bersih hatinya gitu kan. Suci, bersih gitu ya. Makanya mereka ada sampai demi untuk mendidik hati itu mereka mendidik jiwa gitu, mereka sampai betul-betul lepas dari dunia, pergi ke gunung-gunung gitu, pokoknya melepaskan dunia 100%,
tidak butuh dengan dunia. Mereka yang mereka lakukan adalah tinggal di goa-goa, tinggal di gunung-gunung, meditasi di situ, berlapar-lapar, makanan pun yang dimakan terbatas. Ya. Kalau misalnya ada kepercayaan yang dia makan hanya makan makanan nasi saja, makanan putih gitu, semuanya serba putih. Agar apa? Agar terlihat hatinya semakin putih, katanya gitu. Nah, itu yang bisa mereka lakukan. Itu berasal dari konsep yang bukan Islam. Cara memutihkan hati itu, cara memutihkan, cara membersihkan jiwa, tazkiyatun nafas mereka itu begitu. Ajaran Islam begitu enggak? Kalau ingin membersihkan jiwa, ajaran Islam itu apakah harus pergi ke gua? Nah, itu Rasulullah gimana tuh? Pergi ke gua juga. Gimana jawabannya? Nah, gitu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sudahlah bahwa pembahasan tentang bahwa konsep di dalam Islam tentang masalah pendidikan itu ada samanya dengan yang lain, memang iya ada. Tetapi perbedaan mendasarnya justru disitulah yang tidak dimiliki oleh konsep-konsep yang lain, oleh konsep-konsep selain daripada agama kita. Adapun ada, ya caranya berbeda. Adapun ada, caranya tidak sama dengan Islam. Ya. Intinya bahwa yang ditarget oleh pendidikan Islam itu, di dalam konsep Islam itu adalah semua elemen, semua hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Maka dari sini saya coba ingin sedikit lebih membawa antum. Dari sini saya ingin sedikit lebih mengajak antum untuk belajar, ya, untuk belajar atau untuk membiasakan diri bahwa sebelum mempelajari lebih dalam segala hal, sebelum mempelajari lebih dalam segala sesuatu, apalagi sudah terlanjur dijadikan sebagai konsep, apalagi sudah terlanjur dijadikan sebagai panduan, apalagi sudah terlanjur dijadikan sebagai sesuatu yang dianut, dipercayai, diyakini. Nah, sebagai seorang muslim, kita seharusnya tidak seperti itu. Kita harus memahami dulu kata atau istilah dan akarnya, akar dari sebuah hal itu, dari segala sesuatu itu. Kita harus paham dulu akarnya itu, harus memahami dulu definisinya itu. Kita harus memahami dulu nama atau istilah yang kita percayai, yang kita bangga-banggakan itu. Dan yang kedua, sebelum kita belajar lebih dalam, sebelum kita apalagi terobsesi, apalagi tergiur, ya, jangan dulu tergiur teman-teman. Sebelum kita paham dulu apa akar, asal muasal atau sejarah dari lahirnya sebuah kata itu. Kita harus cek dulu, kita harus paham dulu asal muasal lahirnya sesuatu yang kita takjubkan itu. Ya, munculnya bagaimana? Munculnya seperti apa? Jadi yang pertama saya ringkas. Yang pertama kita harus cari tahu dulu akarnya.
Kita harus benar-benar paham dulu istilah itu, kata itu, paham dulu. Yang kedua, kita harus cari tahu sejarah lahir dari sebuah istilah. Yang kedua, kita harus cari tahu sejarah lahirnya sebuah nama atau sesuatu yang kita banggakan, karena boleh jadi sesuatu yang kita banggakan itu bisa berupa nama. Kita kan pernah tuh bangga dengan sebuah nama, ya kan? Kira-kira contohnya apa? Manusia bangga dengan nama. Contohnya nama apa yang dibangga-banggakan oleh manusia? Yang itu dari situlah yang dari situlah akan berefek kepada pemikiran. Nah, gitu. Itu akan berefek kepada perbuatan, itu berefek kepada sikap. Efeknya dari mana? Dari kebanggaan terhadap sebuah nama. Kebanggaan terhadap sebuah istilah. Baik. Itu kalau kita tidak didalami seperti ini ya, itu selama-lamanya kita nggak akan berubah-ubah. Kita selama-lamanya tidak akan berubah-berubah, teman-teman. Ya. Seolah-olah kita ini berdiri di pijakan yang benar. Contoh, misalnya kita pernah dengar atau orang-orang biasa berbangga, orang-orang biasa bahagia kalau mendengar kata olimpiade. Olimpiade tahu artinya apa? Olimpiade, kalau yang antum tahu tentang olimpiade itu apa? Hah? Lomba-lomba. Contohnya, olimpiade sepak bola. Olimpiade sepak bola itu olimpiade itu biasanya berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Biasanya 5 tahun sekali. Itu kan apalagi kalau babnya sepak bola ya. Wah, itu sangat ditunggu-tunggu itu. Nah, sepak bola itu kalau sudah babnya pertandingan tingkat internasional gitu, segala macam model perlombaan diikuti. Segala macam model perlombaan diikuti. Termasuk model perlombaan yang istilahnya bernama olimpiade. Jadi olimpiade ini adalah sebuah pesta, sebuah acara yang sangat ditunggu-tunggu. Sebuah acara yang sangat dinanti-nantikan oleh manusia, termasuk muslim. Di momen-momen olimpiade itulah masyarakat manusia bergembira, bersukaria, ya. Padahal tahukah antum olimpiade itu akarnya dari mana? Itu olimpiade sejarahnya seperti apa? Kata olimpiade itu sendiri. Kata olimpiade ini muncul pada awalnya dari masyarakat Yunani yang bertujuan untuk memuja dewa Zeus.
dan dewa-dewa lainnya yang bersemayam di puncak Olympus. Ya. Makanya nama tempat dan nama programnya mirip. Olimpiade mirip dengan Olympus. Ya iyalah, Olimpiade itu kan nama sana, nama mereka, nama istilah Yunani. Olympus itu tadi sebuah puncak yang tempat bersemayam para dewa-dewa yang disembah oleh masyarakat Yunani, termasuk bersemayamnya dewa Zeus. Jadi artinya apa kalau istilah Olimpiade itu? Itu perayaan pesta-pesta untuk dewa-dewa. Oh iya, termasuk muslim kan? Hari ini kalau babnya tentang bulan Februari, nah itu Februari. Kalau yang antum kena Februari apa namanya? Nama Valentine. Makanya tadi kan saya bilang, coba cari apa nama yang dibangga-banggakan oleh manusia. Antum nggak kepikiran ya? Sama juga antara Olimpiade dengan Valentine. Valentine itu apa? Arti nama dari Valentine itu. Yang kedua, sejarah tentang Valentine itu apa? Agar apa? Agar kita muslimin tidak menjadikan pesta tidak dijadikan acara, tidak dijadikan nama Valentine ini sesuatu yang kita bangga-banggakan. Kita nanti-nantikan, kita ya bangga-banggakan lah gitu. Valentine. Sejarahnya tahu Valentine? Nah, Valentine nanti dicari ya. Saya nggak nulis tuh, nggak nyari. Ya intinya ya bukan dari Islam lah gitu ya. Bukan dari Islam itu nama konsep Valentine itu. Atau termasuk juga nama hari. Nama hari itu orang yang paling dia tunggu-tunggu, termasuk masyarakat muslim, paling senang kalau dia tiba di hari apa? Minggu. Termasuk muslim kan? Padahal tahukah dengan makna hari Minggu? Minggu itu bukan bahasa kita, bukan bahasa Islam. Hah? Iya. Nama pendeta ya kan? Orang Islam kok bangga-bangga gitu. Orang Islam kok senang-senang di hari yang namanya nama kafir. Alhamdulillah saya dari kecil, dari SD sudah diingetin sama orang tua. Nah, jangan bilang Minggu. Bilangnya Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, jangan Minggu, tapi Ahad. Saya dulu diingetin gitu sama orang tua, sama sepuh-sepuh saya dulu. Ya baru pertama kali tahu Minggu itu apa, itu waktu pernah saya dengar kajiannya Ustaz Adi Hidayat, hafizahullah. Masyarakat Muslim kan begitu hari ini ya, saking malas, nggak tahu ya, saking malas belajar gitu, saking apa, dia berbangga-bangga, seneng berpesta ria di hari yang namanya mirip dengan orang kafir. Padahal kalau konsep Islam, kalau di dalam Islam tuh kita diajarkan untuk bersenang-senang itu di hari apa? Dengan cara apa? Ibadah di hari Jumat dan dengan cara ibadah. Kalau di konsep selain Islam, senang-senangnya
pesta kemana, ke laut, tenggelam sekalian. Iya kan? Kalau kita muslimin, sekalinya kita dibiarkan, dibolehkan oleh syariat ini bersenang-senang, ya, sekalinya kita dibiarkan dan dibolehkan bersenang-senang, namun kita masih tetap dalam bingkai aturan yang ditetapkan oleh Islam. Misalnya Islam mengajari kita untuk bersenang-senang, silahkan senang-senang. Nah, salah satu tempat yang dijadikan oleh Islam untuk bersenang-senangnya umat Islam adalah selain di hari Jumat, di hari raya yang paling jelas ya, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Itu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, saking dibikin oleh Islam untuk bersenang-senang, maka Islam melarang, haram hukumnya puasa, dosa puasa di hari Idul Adha, Idul Fitri itu dosa hukumnya. Sesoleh apapun, sebanyak apapun hafalan kalian, 30 juz kah, 32 juz kah, terserah kalian. Pokoknya tidak boleh tuh puasa di hari raya, puasa di Idul Adha, Idul Fitri. Kenapa? Karena itu waktunya bersenang-senang. Ya. Tapi lihat, Islam mengatur bagaimana cara muslimin bersenang-senang. Gimana caranya? Selain ibadah, silaturahmi, berbuat baik, menebarkan makanan, kan? Karena di situ di dalam hari raya Idul Adha ada syariat kurban namanya. Kurban itu apa? Ya sebuah makanan dengan bentuk sapi itu, atau daging sapi atau daging sembelihan, dibagi-bagikan, berbuat baik terutama kepada fakir miskin. Itu cara bersenang-senangnya dalam konsep Islam. Ya. Kalau cara bersenang-senang di hari raya Idul Fitri gimana? Tahu hadisnya? Nabi mengatakan, Nabi memerintahkan ketika di hari raya Idul Fitri itu, memberikan bagi khususnya kepala rumah tangga, atau bagi ayah, atau bagi bapak, atau bagi ibu, ya, untuk melonggarkan, memberikan ya makanan atau hal apapun kepada keluarganya. Ya intinya sama saja ya, berbuat baik. Ya, berbuat baik, berbuat kebaikan, memberikan makan, melonggarkan agar mereka bisa bahagia di hari itu. Jadi bukan konsep seperti hari ini, bersenang-senangnya model hari ini gimana? Kalau babnya tentang Valentine, ketika di Valentine itu biasanya yang mereka lakukan apa? Apakah berbuat baik kepada orang lain? Apakah di hari raya Valentine itu yang mereka lakukan adalah sodako? Apa yang mereka lakukan biasanya kalau di Valentine itu? Zina? Atau apalagi? Ya begitulah ya kalau konsep mereka. Tuh, nggak sadar, udah 10:30 lagi. Baik, sudah itu tentang makna-makna pendidikan dari konsep yang lain. Baru sekarang kita masuk konsep pendidikan dalam Islam menurut bahasa Arab dan langsung dari Al-Quranul Karim. Yang pertama, atau kami sebutkan dulu, bahwa pendidikan di dalam Al-Quran atau pendidikan di dalam bahasa Arab itu, atau lebih simpelnya pendidikan di dalam Islam
itu kami mengambil dari sebuah kitab yang berjudul Dalilul Aba fi Tarbiyatil Abna, yang ditulis oleh Muhammad bin Mahmud Ali Abdillah, seorang dosen ulumul Quran di Al-Azhar Mesir, bahwa pendidikan dalam bahasa Arab memiliki beberapa akar kata. Ya. Kalau antum mau menulis silahkan, kalau keburu ya. Tapi jangan begini. Ustaz apa itu tadi? Jangan gitu. Nanti malah sayanya jadi kagok. Kalau mau lebih sempurna ya dengerin, di review lagi, diulang lagi di video yang saya nanti ya upload. Bahwa di dalam Islam kata pendidikan itu diantaranya memakai kata at-tarbiyah. Ini yang paling masyhur dulu ya, karena pendidikan di dalam Islam itu bermacam-macam. Pendidikan dalam Islam itu bermacam-macam. Ada at-tarbiyah, ada at-tazkiyah, dan ada beberapa makna-makna yang lain atau beberapa macam-macam yang lain. Kita mulai dulu dari makna pendidikan di dalam bahasa Arab atau Quran juga disebutkan, yang itu paling familiar, yang itu paling sering disebut oleh para ahli pendidikan Islam. Ahli pendidikan Islam. Wah, ini sebentar lagi antum keluar dari Mahan Baitul Arqam itu jadi punya gelar sarjana pendidikan Islam. Walaupun cuman mungkin 15 hari kuliah pendidikan Islamnya di rumah Ramadan. Kalau mau kuliah tuh gini caranya teman-teman. Antum mau jurusan apa yang antum ambil? Jurusan pertanian, ya udah itu aja yang diupak-upak gitu. Tapi kalau mau cara belajar tentang pertanian yang benar, ya, harus dari Quran dulu. Dari Quran. Cuman sekarang masalahnya jarang ya, para ahli pertanian yang ngerti Quran itu jarang banget, jarang sekali. Baik. Yang pertama, bahwa akar dari kata at-tarbiyah itu dari kata robba yarbu tarbiyatan. Robba yarbu tarbiyatan. Artinya adalah zadun. Zadun artinya bertambah. Zadun bertambah. Robba yarbu tarbiyatan, selain zadun, selain bermakna zadun, juga bermakna nama itu artinya adalah berkembang. Artinya adalah berkembang. Baik, kita masuki Qurannya. Di dalam surat Al-Hajj, ya, tidak panjang hanya Al-Hajj ayat ke-5, Allah Ta'ala berfirman, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min
kulli zawjin bahij. Surat Al-Hajj ayat yang kelima. Dan kamu lihat bumi itu kering, hamidah, kering. Kemudian ketika kami atau apabila kami turunkan dari atas alma, yaitu air atau hujan, ihtazzat, maka apa yang ada di dalam bumi itu ihtazzat. Ihtazzat artinya bergerak, taharruk. Warobat, nah ihtazzat warobat, bertumbuh. Warobat bertumbuh dan berkembang, atau warobat, ya nanti kita sebutkan maknanya. Wa ambatat min kulli zawjin bahij. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, berbagai tumbuh-tumbuhan yang indah. Baik, makna warobat di dalam tafsir At-Tabari artinya atau bermakna an-nama waziyadah, yang sama seperti kata yang tadi kita sebutkan tentang makna robba yarbu tarbiyatan, yaitu zadun dan nama. Dan warobat di dalam ayat yang kelima surat Al-Hajj bermakna an-nama waziyadah, yaitu menunjukkan adanya pertumbuhan atau adanya pertambahan, bertambah, adanya penambahan. Makna dari kata warobat itu adanya sesuatu yang tumbuh dan adanya sesuatu yang bertambah. Tumbuh dan bertambah itu nama, dan ziyadah atau makna dari kata warobat. Mungkin kita akhiri di poin yang pertama dulu, dari makna kata at-tarbiyah yang disampaikan di dalam kitab Dalilul Aba fi Tarbiyatil Abna, bahwa maksud daripada kata warobat adalah bertumbuh dan bertambah, bertumbuh bertambah, an-nama waziyadah. Jadi sebagaimana tumbuhan yang Allah tanamkan, yang Allah tanam di atas bumi, yang Allah tanam di atas bumi itu bisa bertumbuh dan bisa bertambah. Nah, gitu. Bisa bertumbuh dan bisa bertambah. Dan kita pahami, bukan? Pernah nggak antum lihat? Antum lihat sengaja gitu, menyengaja melihat tumbuhan itu tumbuh. Ini gitu, dilihatin dari pertama bercocok tanam,
atau dari pertama bibit tanaman itu antum masukkan atau tanam di dalam tanah. Nah, dari situ antum sengaja liatin, pernah nggak liatin gimana itu si tanah bergerak? Tahu nggak kalau tanah itu bergerak? Ihtazat. Tahu? Apa buktinya tanah itu bergerak? Apa buktinya tanah itu bergerak? Ihtazat. Buktinya tanah itu kan nanti membuka lah, ya kan, membuka. Kan lihatlah kalau antum lagi nanam pohon atau nanam apa gitu, itu kan si bibitnya itu atau bukan bibit apa? Benih. Si benihnya itu setelah ditanam kan ditutup, tek. Tutup, ya. Nanti si tanah yang menutupi benih itu akan membuka, tek, buka. Itu namanya bergerak. Nah, ketika si benih itu meninggi, mulai meninggi dari dalam tanah, set meninggi, itu namanya ziyadah, itu namanya warobat. Nah, itu benih itu mulai tek membuka, itu namanya warobat. Anak-anak saya pernah ditugasin dari kutab itu tentang membuat tanaman atau membuat bibit dari kacang kedelai, kacang kedelai. Ya, biar nggak ngantuk ya. Dari kacang kedelai. Ya, sedang nggak ketawa lagi. Dari kacang kedelai. Itu kan tahu kedelai ya, tahu? Atau kacang bukan, mereka ini bikin dari kacang apa ya? Kacang hijau ya, betul. Kau tahu? Kacang hijau yang biasa suka dibikin bubur hijau itu kan sengaja istri saya beli. Itu anak-anak minta. Itu si kacang yang awalnya kacang, tahu kan? Kacang hijau gitu. Kacang hijau. Terus diapain lah sama anak-anak saya itu? Ya pokoknya di situ saya liatin si kacangnya itu dimasukin ke aqua gelas itu ya. Lalu dikasih dikasih kapas atau tisu gitu. Nah, itulah dimasukin ke situ. Lihat, dari awalnya cuman biji, berbentuk biji, itu jadi tumbuh dari situ tuh ada apa tuh namanya? Ada tunas yang tumbuh dari biji itu. Itu namanya warobat. Nah, kalau di tanah, itulah yang membuat tanah bergerak. Loh, gimana caranya? Si benih, si biji itu bisa mengeluarkan, bisa keluar kalau tanpa bergerak, kalau tanpa dia kalau tidak ingin keluar ya harus bertumbuh dulu, dan itu membuat tanah di sekelilingnya itu menjadi bergerak. Ya. Bergetar. Ihtazat itu bergetar. Pernah dengar ada hadis ihtazat arsyur rahman, bergetar arasnya Allah, gara-gara yang meninggal siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Ada sahabat, ada sosok manusia meninggal, itu arasnya Allah bergetar. Luar biasa ya, bisa menggetarkan arasnya Allah. Itu kalau bukan iman yang tingkat tinggi, nggak bisa begitu. Bisa bergetar, arasnya bergetar. Nah, itu juga sama, bumi itu bergetar, si tanah itu bergetar. Kenapa? Karena si tunas itu sedang tumbuh, sedang bertunas. Si biji itu sedang bertunas, benih itu sedang bertunas, gitu ya. Itu namanya warobat. Maka dari kata warobat,
Dari kata warobat itu berarti kalau at-tarbiyah, pendidikan itu ya mengembangkan, menumbuhkan peserta didik atau anak-anak atau manusia, mengembangkan, menumbuhkan ya peserta didik atau manusia. Apa yang dikembangkan, apa yang ditumbuhkan? Ya sebagaimana pohon, sebagaimana benih yang ditumbuhkan apanya? Ya semua hal yang akan menjadi sebab tumbuhnya, hadirnya pohon besar. Semua hal. Loh gimana bisa muncul buah mangga yang manis ya kalau tumbuh dan berkembangnya tidak sempurna, ya kan? Bagaimana bisa tumbuh atau bagaimana bisa hadir, bisa muncul buah pepaya yang manis kalau dari tunasnya dia tidak tumbuh dengan sempurna? Maka berarti yang tumbuh saat dia tunas, yang tumbuh saat dia warobat itu semua hal yang dibutuhkan oleh si pohon itu saat dia masih bayi, ya, atau kalau pohon itu namanya masih apa? Saat dia masih benih, saat dia masih benih itu semua hal itu akan tumbuh. Hal-hal yang akan menghadirkan pohon itu menjadi besar, berbuah enak, apalagi pohon besar, tinggi dan berbuah enak itu tumbuh. Maka manusia pun juga sama, menumbuhkan apa dalam diri manusia? Ya semua hal, menumbuhkan sosok manusia yang akan menjadi manusia sempurna, ditumbuhkan. Itu warobat. Nah, tarbiyah itu, pendidikan itu menumbuhkan bukan hanya akal. Karena kalau yang tumbuh karena kalau yang tumbuh cuman akalnya saja, maka tidak akan jadi manusia sempurna. Manusia itu tidak akan memiliki buah manis kayak tadi, kayak pohon. Tidak akan memiliki buah manis karena kalau buah ingin manis, pohonnya itu harus sempurna dulu tumbuhnya, gitu. Wallahu ta'ala besok kita lanjut besok insyaallah. Baik, kita maju atau kita masuki majelis tahfidz. Kita buka dulu bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhol.